Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada di hari baru ini. Tuhan beri kami kesempatan baru, dan kami mau pakai waktu yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami saat ini mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 23 ayat 1-3. Tertulis demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang turis mendaftar untuk menjadi salah satu peserta bungee jumping. Sebelum melakukan lompatan ke bawah, ia diberikan instruksi dan motivasi agar berani melompat, dan kepadanya dijelaskan bagaimana ia harus memposisikan tangan dan badannya. Instruksi itu diberikan oleh seorang pria yang ada di lokasi bungee jumping. Sang turis lalu bertanya apakah pria yang memberi instruksi itu pernah melompat. Jawabannya mencengangkan. Ternyata sang pria itu belum pernah melompat. Ia tidak pernah melakukan bungee jumping karena takut. Orang yang mengajarkan sesuatu kepada orang lain hendaknya menjadi orang yang mempraktekkan terlebih dulu apa yang diajarkannya. Dalam Matius 23 ayat 1-3 ini tertulis, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Para ahli Taurat dan kaum Farisi adalah golongan yang dihormati oleh orang banyak pada waktu itu. Mereka menempati posisi yang tinggi sebagai kaum intelektual dan penegak syariat hukum Taurat. Masyarakat pada saat itu menaruh respek yang tinggi pada mereka dan sekaligus merasa takut terhadap mereka karena kuasa dan pengaruh yang mereka miliki. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah merasa takut pada mereka, baik kepada para ahli Taurat maupun orang-orang Farisi. Tuhan tahu bagaimana isi hati mereka dan apa yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang banyak. Tuhan menegur orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini dan menyatakan mereka sebagai orang-orang yang tidak mau mengerti kebenaran, munafik dan tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Di bagian ayat yang selanjutnya, sebanyak 8 kali Tuhan mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perkataan dan teguran ini sangat keras, bukan sebagai teguran halus, tapi memang ini harus keras karena Tuhan bertujuan untuk menyadarkan mereka agar mereka berubah, bertobat, menjalani hidup yang benar sesuai kehendak Tuhan agar mereka diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi rema buat kita dari firman Tuhan ini? Kalau kita melihat seorang tokoh rohaniwan, entah itu pendeta, gembala atau majelis, penatua, worship leader atau siapapun yang hidupnya tidak selaras dengan firman Tuhan, jangan ikuti teladan hidup mereka. Ambillah yang baik dari apa yang mereka ajarkan tentang firman Tuhan. Dan jangan kecewa kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena seorang pemimpin rohani
yang hidupnya tidak menjadi teladan. Tetaplah percaya, tetaplah beriman dan setia kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, biarlah kita tidak menjadi seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang tidak selaras antara perkataan dan perbuatan. Biarlah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar hidup kita ada dalam berkat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang menegur kami secara keras. Firman-Mu yang menyadarkan kami semua untuk hidup benar, tidak hidup dalam kemunafikan, tidak melakukan apa yang tidak berkenan pada Tuhan. Hidup selaras antara perkataan dan perbuatan. Hidup berintegritas sama antara hati dan tindakan. Tolong kami Tuhan supaya kami menghidupi firman-Mu di hidup kami, sehingga kami ada dalam keberkatan-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami berbuat kesalahan, melakukan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pimpin hidup kami supaya kami senantiasa ada dalam perkenan-Mu. Tolong kami juga supaya kami tidak kecewa ketika melihat orang-orang, pemimpin-pemimpin rohani, jatuh ke dalam dosa, tidak selaras antara perkataan dan tindakan mereka. Kami tidak mau kecewa kepada Tuhan. Kami mau tetap percaya, beriman teguh, dan setia kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kehidupan kami senantiasa ada dalam jalan kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas-tugas, aktivitas yang kami lakukan, dalam pekerjaan, dalam segala hal, dalam perjalanan dimanapun kami berada. Berkati kami semua, lindungi kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Berkat-Mu Tuhan atas kami semua. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, kesukaran, kesulitan apapun, agar Tuhan melawat dan menjamah, menyatakan kuasa mujizat-Mu. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan. Kami percaya, kami terima pertolongan Tuhan. Kami alami mujizat Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.